katakanlah dia sudah usia 90 ke atas. Dia dihadapkan kepada kasar Roma, lalu kemudian ia diminta untuk membela diri oleh sebab imannya. Ketika ia ditanya tentang imannya, dia memberikan kesaksian yang sangat luar biasa, sehingga Kaisar marah kepadanya. Kaisar Domitian marah kepadanya. Karena marahnya, maka dia katakan bahwa orang ini masukkan di dalam kuali yang besar, yang minyaknya sedang mendidih. Wajan. Masukkan dia di dalam, dan dia digoreng seperti ikan. Apakah dia mati? Tidak. Oleh sebab ia tidak mati, maka timbul ketakutan dalam hati Kaisar. Orang ini bukanlah manusia. Lebih baik kita asingkan dia di pulau yang jauh dari kita. Dan pulau itu namanya Patmos. Kami dari kejauhan, ketika kami turun dari daerah Kilikia turun ke bawah, kami memandang ke pulau Patmos yang tidak jauh dari wilayah Kilikia. Rasul Paulus biasa jalan-jalan di daerah Asia Kecil, melintasi beberapa tempat seperti Smyrna, lalu kemudian Laodikia, turun ke Efesus, hanya untuk melihat orang-orang percaya di sana. Jadi saya mengerti pulau itu yang ada di Aegean Sea itu, yang menjadi tempat di mana ketika ia ditawan di sana Tuhannya kepada siapa ia biasa bergaul menunjukkan diri. Tetapi ia tidak lama tinggal di sana oleh sebab Kaisar Nerva menggantikan kedudukan dari Domitian. Lalu di sekitar tahun 94 atau 95 Rasul Yohanes itu dilepaskan dari Patmos dan ia kembali lagi ke Efesus. Dan di sana dia terus memberikan apa yang ia lihat dari surga, yang ia terima dari Tuhannya. Tuhan yang selagi di bumi bergaul dengan dia. Inilah Yohanes yang menurut Alkitab biasa bersandar pada dada daripada Yesus Kristus. Selalu mau dikasihani. Tetapi tabiatnya tabiat seperti halilintar. Cepat marah. Jadi kalau ada orang Kristen cepat marah, jangan heran. Salah satu murid Kristus yang kalau orang Manado katakan pandiang dolo. Artinya dia itu mempunyai sifat suka menyimpan kemarahan di dalam hati. Jadi sekali dia keluar, dia meledak seperti halilintar. Wah. Susah berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Tapi itulah Yohanes yang ketika ia dibuang di Patmos, di sana ia belajar bagaimana ia harus mengalahkan akan tabiatnya yang kasar seperti itu. Lalu kemudian kita lihat apa yang dia tuliskan, bahwa buku Wahyu ini datang dari Yesus Kristus atau tentang Yesus, dan itulah yang diberikan oleh Bapa kepadanya, lalu dari dia melalui malaikatnya Jibril kepada Yohanes, dan dari Yohanes pergi kepada ketujuh jemaat. Tetapi ketujuh jemaat ini yang pertama adalah Efesus, sebab ketika ia pulang dari Patmos, dia pergi bertemu dengan jemaat Efesus yang pertama kali. Dan dari sanalah maka firman Allah itu dibagikan kepada banyak gereja-gereja untuk dibaca. Kenapa Alkitab menuliskan hanya 7 jemaat, padahal sebenarnya ada banyak jemaat yang lain yang ada di Asia Kecil. Ketujuh jemaat ini ditulis demikian sebab itulah jemaat yang ketika pemerintah Roma mendirikan jalan raya, jalan pos yang menggunakan roda kuda, ya, wagon kuda, tahun 133 sebelum Masehi, maka gereja-gereja yang disebutkan di dalam kitab Wahyu ini terdapat di pinggir jalan. Dan kami melihat jalan dulu itu masih ada, yang batu-batunya telah menjadi licin, dan lebarnya hanya selebar jalan wagon kereta kuda, ya, itu seperti kereta api. Jalan kereta api itu adalah jalan kereta kuda zaman dahulu. Itulah ukurannya. Jadi 2 kuda, kemudian diukur bagian belakangnya dan wilayah.
Itulah ukuran daripada jalan kereta api sekarang. Dan itu menjadi dasar daripada komunikasi yang ada di pemerintahan Roma yang selama 500 tahun damai. Pax Romana. Masa damai 500 tahun dari Roma, membangun jalan-jalan raya yang berguna bagi pertumbuhan gereja Kristen. Sebab dengan jalan raya ini, maka pekabaran Injil dapat memasuki berbagai kota. Lalu kemudian, saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana hubungannya dengan Yesus. Hubungannya dengan Yesus itu tentu adalah hubungan yang sangat dekat. Sebab waktu Yesus masih manusia di bumi, mereka selalu jalan sama-sama. Berapa tahun? Berapa tahun mereka jalan sama-sama? Oke. Dalam masa pertemuan dengan Yesus kali ini di Patmos, menurut Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18, ada lain yang terjadi. 17 saya katakan, aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan dia. Bukan hanya tersungkur di depan kakinya, tetapi dia katakan tersungkur sama seperti orang mati. Apa artinya ini? Ia tidak mampu melihat Yesus yang muncul kepadanya dengan muka yang bercahaya. Tidak bisa kan orang berdosa memandang yang maha suci itu. Jadi ia jatuh di hadapannya. Tetapi ia, Yesus, meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. I am the Alpha and Omega. Akulah yang awal dan yang terakhir. Luar biasa. Semangatnya timbul. Dia terus tahu bahwa inilah Tuhannya. Dan ia masih ingat bagaimana ketika di dunia dia makan bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, di atas perahu bersama Yesus, di Kapernaum di rumah Petrus bersama Yesus, di mana saja selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama. Yesus itulah yang menampakkan diri kepadanya, oleh sebab Yesus yang dihakimi oleh orang-orang Roma ini dengan memangkukannya di salib dan menguburkannya di dalam gua kuburan, tak dapat ditahan oleh kuasa maut. Ia bangkit dari kubur, lalu naik ke surga pada hari Minggu pagi. Dia dibunuh pada hari Jumat. Kita mulai dengan dia diadili pada Kamis malam, lalu kemudian dia dibunuh pada Jumat sore pukul 3, lalu kemudian dia tinggal di dalam kubur selama hari Sabat. Pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing, ketika Maria Magdalena dan 3 perempuan lainnya pergi ke kubur, mereka dapati siapa di dalam kubur? Kosong. Ya. He is risen. He is risen. Ia sudah bangkit. Sehingga malaikat yang ada di situ bertanya, hai perempuan-perempuan, siapakah yang kamu cari? Yesus yang kamu cari itu tidak ada di sini lagi, sebab ia sudah bangkit.